Presiden Amerika Donald Trump menyatakan bahwa pemimpin tertinggi baru Iran tak akan bisa memerintah jika AS tidak menyetujui pencalonannya. Iran menyatakan belum akan mengumumkan nama pemimpin baru karena alasan keamanan. Pada episode ini, saya ingin membahas pernyataan Donald Trump yang diakui berhasil membentuk pemerintahan pro-Amerika di Venezuela. Namun juga, dan ini yang kedua, mari kita ingat saja berapa kali dalam sejarah Amerika Serikat sudah memaksakan pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka kepada negara-negara lain dan apa hasil akhirnya. Saya sarankan jangan terlalu memperhatikan pernyataan Donald Trump soal persetujuan pemimpin tertinggi Iran di masa depan. Sejarah membuktikan skenario seperti itu sangat mungkin terjadi. Nama saya Alexei Peci, ini proyek pribadi saya, Teori Konspirasi, yang membantah teori konspirasi dan membahas proses geopolitik rumit dengan kata-kata sederhana. Bersiaplah, di sini akan ada banyak fakta, sejarah, dan referensi tentang bagaimana Amerika pernah mengganti pemimpin di berbagai negara sepanjang sejarah. Amerika mengganti pemimpin negara-negara di berbagai periode. Amerika mengganti pemimpin negara lain di berbagai periode sejarah. Subtitle oleh Dima Torzok. Amerika telah mengganti para pemimpin di negara-negara pada berbagai periode. Jadi, saya akan mulai dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki sejarah panjang intervensi, tetapi Presiden Trump dalam beberapa bulan terakhir menjadi sangat terbuka tentang niatnya di luar negeri. Minggu lalu, Trump mengatakan harus terlibat dalam pemilihan pemimpin tertinggi Iran berikutnya, yang bersama tindakan terbarunya di Kuba dan Venezuela menunjukkan kekuatan militer agresif kini menjadi bagian tak terpisahkan. Baru-baru ini, Trump menyatakan bahwa dia harus terlibat dalam pemilihan pemimpin tertinggi tanpa ragu mengatakannya secara langsung. Dan sekarang banyak orang justru menuduh Donald Trump sendiri bertindak seperti seorang diktator, seolah-olah bagaimana bisa begitu. Namun itu jauh dari yang pertama. Dengan tindakan terbaru di Kuba dan Venezuela, terlihat bahwa agresi adalah bagian tak terpisahkan dari Trump. Donald Trump bukanlah yang pertama dalam sejarah Amerika, dan sekarang saya akan menjelaskan alasannya. Tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan konteks yang sangat penting. Pada hari Kamis, Donald Trump menyatakan bahwa dia akan ikut campur dalam pemilihan pemimpin tertinggi Iran serta calon penerusnya yang paling mungkin. Dia berkata, ya kemungkinan besar dengan tindakannya terhadap Venezuela, dia menunjukkan bahwa agresi bukanlah pilihannya dan Trump tidak menyetujuinya, sehingga bagi dirinya sendiri itu menjadi bagian dari pertandingan. Bahwa dia tak akan lama berkuasa, berikut kutipan Donald Trump. Putra Khamenei, Mojtaba adalah kelas ringan. Minggu yang lalu. Dan ini sangat penting karena pada Januari tahun ini dia menggulingkan diktator Venezuela Nicolas Maduro dan secara efektif menguasai perusahaan minyaknya yang kaya. Akhirnya mantan rekan Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, menjadi bagian tak terpisahkan. Mengakui dia sebagai presiden sah Venezuela. Selain minyak, dia juga akan terlibat dalam pemilihan berikutnya dan emas. Cerita ini sudah dimulai sejalan dengan kutipan Donald Trump. Seiring dengan tindakan kita di Kuba dan di akhir perjalanannya. Selain itu, Trump menyatakan bahwa dia harus memilih pemimpin tertinggi berikutnya di belahan barat dan mengisyaratkan bahwa beberapa pemimpin bisa kehilangan jabatannya. Retorikanya begini, kita datang lalu dengan kejadian di Kuba kita singkirkan dan pilih pemerintah sesuai keinginan kita. Secara keseluruhan, bahkan di abad ke-20 menunjukkan agresi часто ссылалась на sebagian.
Banyak ilmuwan berpendapat bahwa dalam kasus intervensi luar negeri, Amerika Serikat lebih melindungi kepentingan mereka sendiri, bukan planet ini dari komunisme. Dulu dan sekarang tampaknya tak ada perubahan. Ini fakta terpenting. Berdasarkan penelitian International Peace Science Society tahun 2016, saya bisa membagikan tautannya di Telegram saya. Disebutkan bahwa setidaknya ada 81 kali intervensi dalam pemilihan luar negeri antara tahun 1946 sampai 2000. Saya akan memberikan beberapa contoh terpenting, bukan semua 81. Kita mulai dari Guatemala. Pada tahun 1954, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat mengorganisir kudeta di Guatemala, menggulingkan presiden terpilih secara demokratis Jacobo Arbenz. Operasi CIA menggantikan Arbenz yang berhaluan kiri dengan diktator militer Carlos Castillo Armas dengan dalih untuk menghentikan penyebaran komunisme. Saat itu, Amerika Serikatlah yang mengorganisir gerakan pemberontakan di Guatemala yang pada dasarnya menggulingkan Arbenz. Setelah pengunduran diri resmi Arbenz, Amerika Serikat secara fisik membawa Castillo Armas ke Guatemala. Setelah itu, dia diangkat menjadi presiden. Sebenarnya ini bukan hanya soal komunisme seperti yang Anda pikirkan. Masalahnya adalah Arbenz merencanakan reformasi agraria di negaranya yang akan mengancam perusahaan United Fruit Company milik Amerika yang memiliki 42% tanah di Guatemala dan tidak membayar pajak di sana. Perusahaan perkebunan buah ini menguasai 42% tanah di Guatemala. Arbenz datang dan mengajak reformasi agraria dan nasionalisasi. Akhirnya, kita dapat berasumsi keputusan Presiden Eisenhower menggulingkan Arbenz lebih karena kepentingan komersial daripada geostrategis. Namun, contoh Iran lebih menarik, terutama yang bersejarah, bukan yang sekarang. Banyak sejarawan meyakini bahwa pada tahun 1953, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat mengorganisir kudeta negara dengan tujuan menggulingkan Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh. Di antara dokumen-dokumen CIA yang telah dideklasifikasi ditemukan sebuah draft sejarah internal kudeta berjudul Operasi untuk Mendirikan Pemerintahan Pro-Barat di Iran yang menguraikan niat CIA untuk menjatuhkan pemerintahan Mossadegh dan menggantinya dengan pemerintahan pro-Barat di bawah kepemimpinan Shah Zahidi sebagai Perdana Menteri. Zahidi akhirnya menjadi Perdana Menteri setelah kudeta. Dan dalam dokumen CIA disebutkan bahwa tujuan kudeta adalah untuk mencegah kemungkinan pengaruh Soviet di Iran. Namun sekali lagi, para sejarawan berpendapat bahwa Amerika Serikat mungkin pertama-tama lebih peduli untuk melindungi kepentingan minyak mereka, mengingat bahwa Mossadegh menasionalisasi industri minyak Iran. Secara keseluruhan, Amerika Serikat memberikan dukungan finansial dan militer kepada banyak kudeta di luar negeri, terlepas dari apakah mereka memainkan peran besar dalam memilih pemimpin untuk mengisi posisi yang kosong. Contoh menonjol adalah Republik Demokratik Kongo, di mana CIA mendorong dan membantu pembunuhan Perdana Menteri terpilih pertama pada 1961. Di Chili, mantan Presiden Nixon dan CIA menghabiskan 8 juta dolar untuk operasi rahasia guna menggulingkan Salvador. Allende adalah presiden sosialis terpilih tahun 1970. Allende akhirnya digulingkan lewat kudeta militer di Chili, sementara pemerintah Amerika Serikat menyangkal keterlibatan langsung. Para ahli menyatakan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat berupaya membantu penggulingan rezim atau campur tangan dalam pemerintahan negara-negara Amerika Latin, khususnya di negara seperti Republik Dominika, Brasil, Honduras, dan Kuba. Dan di akhir, saya ingin menambahkan satu pemikiran subjektif yang sangat-sangat penting, tapi sangat penting. Saya yakin beberapa orang Rusia yang masih menonton tayangan saya sekarang mulai bersemangat, mengatakan ini bukti Amerika Serikat ikut campur politik negara lain. Lalu kenapa Rusia tak boleh lakukan hal serupa? Kenapa Amerika boleh campur tangan tapi Rusia dikutuk? Pertama, Amerika Serikat ikut campur dalam pergantian rezim di negara-negara di mana penduduk setempat memang menginginkannya, seperti yang sedang terjadi di Iran saat ini. Apakah itu membenarkan tindakan Amerika? Mungkin tidak, tapi tetap saja.
Dan kedua, sudah jelas bahwa Rusia dengan sangat konyol, sangat canggung mencoba meniru taktik Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat. Saat mereka mengatakan seolah-olah beberapa warga Ukraina meminta Kremlin mengirim pasukan untuk membantu warga berbahasa Rusia di Donbas, Tenggara, dan Crimea. Namun ternyata hanya sebagian kecil, sangat kecil orang Ukraina yang senang dengan invasi tersebut, sangat sedikit. Itulah mengapa Rusia terjebak bertahun-tahun dalam perang ini, karena tidak bisa menciptakan strategi sendiri dan mencoba meniru taktik Amerika dalam mengganti kekuasaan di negara lain. Kalau kamu hanya meniru tanpa bisa berbuat apa-apa, hasilnya seperti sekarang. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Saya ingin menegaskan bahwa episode ini hanyalah bentuk pemikiran, bukan tahu sendiri semacam doktrin ideologis bisa dibilang begitu. Jadi di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Orang Rusia, kalian tidak usah repot-repot, saya akan langsung memblokir kalian. Saya sama sekali tidak tertarik dengan pendapat kalian. Saya tegaskan itu sejak awal. Pendapat orang Rusia di sini tidak menarik dan saya juga tidak paham kenapa kalian ada di YouTube Amerika, YouTube musuh. Begitu saja, sampai di sini dulu. Jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.